Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Para santri, para alumni lan sinten kemawon Al-Fakir Haji Muhammad Ma'ruf mewakili pengurus Pondok Pesantren Mambaus Sholihin ngaturaken beberapa atau pinten-pinten pengumuman enggang berkaitan kalian Pondok Pesantren Mambaus Sholihin. Nggih, di antaranipun keranten sak menika kita dalam keadaan wabah arupi COVID-19. Pondok Pesantren Mambaus Sholihin iki buka pendaftaran secara online ingkang insyaallah jadwalipun kasusun atau diumumkan resmi tenggene website Pondok Pesantren Mambaus Sholihin. Sekilas kula sampaiaken latar belakang Pondok Pesantren Mambaus Sholihin niki. Dados pondok pesantren niki cikal bakal pondok niki nggih berdiri niki nggih sekitar tahun 70-an ngoten. Kanthi penerintis kalian Mbah Haji Abdullah Fakih bin Thayyib sekitar tahun 80-an pondok niki diresmikaken nrimo santri ingkang awal niki mboten Mambaus Sholihin asmanipun tapi At-Thahiriyah, ngambil untuk mendet saking nama desa yaitu Suci. Kali Hadratus Syekh Yai Sepuh Bayi Usman, pengasuh Pondok Pesantren Rodotul Muta'alim Sapulo Jati Purwo, dipun gantos asma pondok ingkang awal atau dados Mambaus Sholihin ingkang maknane ngoten sumbere wong kang soleh-soleh. Nggih, mugi-mugi santri-santri Mambaus Sholihin dados santri-santri ingkang soleh lan sholihah. Dan sanasa ilmune kedhi tapi mugi-mugi manfaat barokah ilmune. Ten Pondok Pesantren Mambaus Sholihin niki wonten pinten-pinten lembaga formal ingkang diwontenaken ten pondok pesantren ingkang tujuanipun nggih kangge ngelengkapi kebutuhan masyarakat ingkang zaman sakmangke niki kados-kados ngoten ijazah nggih pendidikan agama nggih angsal. Mula dibuka pendidikan formal mulai PAUD, TK, madrasah ibtidaiyah, madrasah sanawiyah, madrasah aliyah lan perguruan tinggi ingkafa iki pasca sarjana nggih wonten ingkang sedanten niki wau mboten dados tujuan pokok pondok pesantren. Jadi sebagai pelengkap yen apa pondok niki didirikan diwontenaken tujuannya nggih tafakuh fiddin dan belajar ilmu agama. Pendidikan formal mung sebagai pelengkap sehingga wonten ketentuan-ketentuan ingkang kedah ditaati sedanten santri baik di tingkatan sanawiyah, aliyah maupun ingkafah. Ya, di antara setunggalipun nggih boten angsal tidak boleh ya
hanya sekolah saja di pondok pesantren, sanawiyah, aliyah, atau di perguruan tingginya tanpa pondok, semuanya wajib bermukim di pondok. Yang kepingin sekolah di pondok pesantren Manbaus Sholihin harus menetap, harus menjadi santri. Dan ketentuan secara umum lagi, apabila santri ini di tengah-tengah perjalanan banyak melanggar aturan pondok yang takdibnya sehingga harus diserahkan kembali ke orang tua, maka secara otomatis sekolahnya ini juga lepas. Ya, bagaimanapun juga pondok adalah sebagai induk daripada segala kegiatan yang ada, baik itu kegiatan formal tingkatan sanawiyah, aliyah maupun perguruan tinggi ingkafah. Dan ada ketentuan-ketentuan yang harus ditaati juga, banyak di aliyah ya. Santri aliyah kelas 3 banyak habis ujian nasional, ini tidak bisa lepas boyong melanjutkan di luar, harus mengabdi selama 1 tahun di pondok pesantren Manbaus Sholihin dengan menjadi pengurus ya, harus mengabdi. Dan itu menjadi syarat ketentuan untuk anak ini bisa mengambil ijazahnya ya. Umpamanya ada santri kelas 3 sana aliyah ujian nasional pengabdian, terus di tengah-tengah ini nggak sampai lulus pengabdiannya, entah itu melanggar aturan pondok sehingga diserahkan ke orang tua, ini terpaksa ijazahnya nggak bisa diambil, ditahan 1 tahun ya. Dan dalam masa pengabdian ini wajib untuk santri pengabdian ini di samping menjadi pengurus juga wajib kuliah di perguruan tinggi Ingkafah, Institut Keislaman Kiai Haji Abdullah Fakih ya, wajib ini ya. Setelah pengabdian 1 tahun ya, ini sudah terserah santri pengabdian apa mau melanjutkan kuliah, apa melanjutkan kuliah di luar, begitu ya. Jadi kesemuanya ini, ketentuan ini adalah semata-mata untuk kebaikan santri Manbaus Sholihin, termasuk tidak boleh bajak ya. Selain anak desa suci, ini adalah untuk kemaslahatan daripada pondok ya. Terus masuk santri baru baik sanawiyah ataupun aliyah ada seleksi, bukan seleksi untuk terima atau tidak diterimanya. Jadi kita membuka cabang ya. Jadi istilahnya pondok pesantren Manbaus Sholihin ini tidak pernah menolak santri, juga tidak mencari santri ya. Jadi ada ketentuan-ketentuan yang harus ditaati para calon santri ataupun calon wali santri baru untuk menitipkan anaknya di pondok sini. Di antaranya adalah ya, nanti ada penjaringan untuk santri yang kurang kemampuannya dalam bidang agama, baik tingkat sanawiyah maupun aliyah ya. Ada 2 atau 3 kelas yang akan ditaruh di pondok cabang ya. Kita seperti mengacu daripada pondok pesantren Gontor, itu masalah keorganisasian. Jadi nanti santri yang sekiranya waktu penjaringan ini kemampuannya dianggap kurang daripada ketentuan yang sudah kita tentukan, ini akan ditaruh di pondok cabang. Untuk yang putra ini adalah Manbaus Sholihin di Balung Panggang, arah ke Lamongan, arah ke Mantub. Dari pasar Balung Panggang itu ke barat lurus ada pertigaan, yang ke kiri itu ke arah Mojokerto. Kita lurus dari pasar sekitar
1,5 kilo apa kurang lebih. Itu untuk yang putra. Untuk yang putri kita taruh di Pondok Cabang Benjeng, Mambaus Sholihin Putri Benjeng, khusus putri, Balung Tunjung, ya, perbatasan dengan Randegan. Nah, ini ketentuan-ketentuan yang harus ditaati oleh calon-calon wali santri. Makanya para calon-calon wali santri yang ada minat untuk mendaftarkan di pondok pesantren ini, ketentuan-ketentuan harus dipahami, yang semuanya ini adalah semata-mata untuk kebaikan pondok, ya, untuk kebaikan pondok. Ini ketentuan-ketentuan secara umum yang ada di pondok pesantren Mambaus Sholihin. Dan alhamdulillah, ya, kita pondok pesantren Mambaus Sholihin, walaupun ya pendidikan agama yang menjadi tujuan pokok, tapi kita bisa memenuhi kebutuhan masyarakat untuk putra putrinya di samping belajar agama dapat juga ijazah juga dapat. Dan alhamdulillah, ya, kita ya sudah membuka cabang-cabang, ya, beberapa cabang ya tadi yang saya sebutkan, ya, di Benjeng, di Balung Panggang, banyak nggak pakai langsung ke pondok pusat, langsung ke cabang ge sakit, ya nggak bisa. Untuk yang daerah luar Jawa, banyak dari Pulau Barat, Pulau Jawa, bisa mondok di pondok cabang Batam, Kepulauan Bintan. Ya, di sana ada cabang pondok pesantren Mambaus Sholihin. Kita buka pondok juga pendidikan formal tingkatan SMP dan aliyah tahfidz, ya. Kita juga punya cabang di luar Pulau Jawa bagian timur sana, timur utara, yaitu di daerah Ambon. Dari Ambon masih nyebrang lagi Maluku Tengah, dekat dengan Masoi Kilo 12 Sirisori, Kampung Islam Sirisori, ya. Dan alhamdulillah sudah berdiri, ya, karena kita ini di tengah-tengah pemukiman daerah trans, ya. Kita alhamdulillah sudah kita dirikan pendidikan formal di sana tingkatan TK dan madrasah ibtidaiyah. Jadi sekali lagi, bahwa pendidikan formal yang ada di bawah naungan pondok pesantren Mambaus Sholihin ini bukan menjadi tujuan pokok daripada didirikannya pondok, ya. Sehingga sering Al-Walid ini menyampaikan, luwih seneng santri Mambaus Sholihin iso ngaji gak lulus ujian nasional daripada lulus ujian nasional gak iso ngaji. Nah, ini difahami. Mungkin sekilas daripada sejarah atau profil pondok pesantren Mambaus Sholihin yang kita adopsi, ya, karena Al-Walid ini di samping alumni Gontor juga alumni pondok pesantren Langitan, sehingga kita padukan metode kaitan dengan keorganisasian, ya, pondok pesantren Gontor dengan, ya, metode yang ada di pondok pesantren Langitan dengan tradisi salaf dan auratnya, ya. Ya, sekali lagi, untuk mungkin ada yang berminat di pondok pesantren Mambaus Sholihin, seperti itu ketentuan-ketentuannya harus ditaati oleh calon-calon santri ataupun wali santri.
Mungkin ini yang bisa kita sampaikan. Barangkali ada ketentuan-ketentuan yang berkenaan dengan pendaftaran secara teknis akan disampaikan oleh Rois Am atau bisa dilihat di website resmi Pondok Pesantren Mambaus Sholihin. Dari saya, mudah-mudahan di bulan Ramadan ini kita bisa melaksanakan perintah-perintah agama berupa puasa, juga bisa meningkatkan amal ibadah kita, baik itu membaca sholawat, baca Al-Quran, sedekah, ya. Dan mudah-mudahan kita semua diselamatkan oleh Allah di tengah-tengah wabah daripada COVID atau Corona. Dari saya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.